biasa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, baik jasmani, rohani maupun mental kita. Amin. Senang sekali saya Nagmah Majid hadir menjumpai Anda. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas informasi yang syarat akan kesehatan tentunya dalam program acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan siaran hari ini ya via live streaming kita di www.tvrisumbar.co.id dan Anda juga bisa menyaksikan live lainnya di Instagram kita, YouTube, Twitter dengan nama akun yang sama di TVRI Sumbar. Kami juga akan menunggu atensi Anda nantinya pemirsa di 0751463133 untuk Anda yang ingin berkonsultasi ataupun bertanya dengan dokter kita hari ini terkait dengan tema yang akan kita bahas nanti. Pemirsa, kita tahu ya bayi prematur ini memiliki resiko tinggi terhadap morbiditas maupun mortalitas. Tentunya dikarenakan fungsi organnya ini belum sempurna dan berdasarkan data dari WHO pun mengatakan bahwa tingkat kematian di prematur ini sangat banyak sehingga di dunia sendiri Indonesia itu menduduki di peringkat kelima. Dan kita akan bertanya dengan dokter sebenarnya kenapa sih bisa lahirnya bayi prematur? Ya disebabkan karena apa begitu? Akan kita bahas bersama narasumber kita. Bersama Dr. Farid I. Husein, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Salam sehat ya dokter. Sehat. Baik, pemirsa kita kali ini membahas terkait dengan bayi prematur untuk Indonesia Emas. Karena kita tahu bahwasannya cita-cita Indonesia di tahun 2045 itu adanya generasi emas. Jadi berasal dari anak-anak yang lahir di saat ini ya dokter ya. Iya. Kalau kita melihat seperti itu urgensinya bagaimana sih dok bayi prematur saat ini baik itu tingkat mortalitasnya ataupun kematiannya atau kejadiannya saat ini seperti apa dok? Ya. Terima kasih Nagma. Jadi kalau untuk bayi prematur memang pada saat sekarang ini itu jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Kita sebut penyintas bayi prematur yaitu bayi-bayi yang berhasil hidup dalam kondisi prematur. Jadi penyebab dari bayi prematur itu sendiri mungkin diakibatkan oleh bayi tersebut dilahirkan sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya berarti dengan usia kehamilan di bawah 37 minggu atau dengan berat yang di bawah 2.500 gram. Nah, jadi kalau zaman dulu mungkin bayi prematur ini tidak terdeteksi ya, sebab seiring dengan perkembangan zaman, membaiknya teknologi, perbaikan dari layanan kesehatan, jadi semakin banyak juga penyintas dari bayi prematur. Nah, adapun penyebabnya itu sendiri bisa berbagai macam. Yang paling sering itu mungkin tergantung kepada kondisi ibunya, ya. Itu berupa penyakit-penyakit dasar yang diderita oleh ibunya sehingga menyebabkan bayinya itu tidak dapat bertahan lama dalam janin ibunya sehingga akhirnya dilahirkan ataupun dia berusaha untuk lahir sendiri, ya. Artinya dengan kondisi bayi yang tidak sejahtera di dalam janin ibunya, rahim ibunya, maka tentu ini akan menimbulkan suatu efek sehingga bayi tersebut mau tidak mau akan dilahirkan. Nah, seperti kita tahu Indonesia itu kan dikabarkan akan mendapatkan bonus demografi ya. Itu mungkin 2000 sekitar 2015 sampai 2030. Memang diperkirakan jumlahnya itu puncaknya peaknya di tahun 2030. Nah, tentu dengan kondisi saat ini ketika kita akan menghadapi bonus demografi ini di mana jumlah penduduk yang produktif itu diperkirakan akan mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Tentu kita harus mempunyai sumber daya yang berkualitas, ya, SDM yang berkualitas. Nah, dengan adanya bayi prematur ini, kita harapkan mungkin dan pengelolaan yang baik terhadap bayi prematur ini merupakan salah satu upaya agar kita bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Nah, awalnya mungkin menjadi tantangan bagi kita nih, ya. Apakah bayi prematur ini di masa depannya sanggup bertahan atau sanggup menghadapi
persaingan ya. Nah, tentu kita harus mengelola dengan baik sehingga setiap bayi prematur yang lahir di negara kita nantinya akan mempunyai kualitas SDM yang tidak kalah berkualitasnya dengan bayi-bayi yang tidak prematur atau bayi yang diperkirakan sehat pada saat awalnya seperti itu. Baik, berarti kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bayi yang prematur ini di awal nanti bisa kemudian berkembang dengan menjadi orang yang normal begitu ya dokter ya, untuk kedepannya itu berkembang secara baik gitu, baik gizinya dan juga perawatan lainnya gitu ya dokter ya. Iya. Baik. Nah kalau misalnya kita kemudian berbicara terkait klarifikasi bayi prematur ini kan kata dokter tadi yang berada di bawah berat itu 2.500 gram. Begitu ya dokter ya. Iya. Nah itu sebenarnya ada nggak sih dok kalau dia cukup bulan tapi beratnya itu lahir rendah gitu. Apakah itu masih dikatakan prematur atau bagaimana dok sebenarnya? Oh, kalau misalnya anaknya cukup bulan tetapi berat lahirnya tidak mencukupi, itu kita sebut dengan bayi-bayi yang IUGR atau intrauterine growth restriction. Nah, jadi kondisi bayi tersebut memang lebih berisiko lagi untuk mendapatkan penyakit di kemudian hari. Pada saat baru lahir, bayi tersebut sudah memiliki resiko-resiko ya. Apakah itu dari sistem kekebalan tubuh, apakah dari sistem pernafasannya, jantungnya kan. Ini lebih berisiko lagi. Nah, sedangkan kalau untuk bayi prematur itu mungkin terbatasi oleh bayinya yang belum mencapai usia yang seharusnya dia lahir. Nah, bisa 9 bulan iya, gitu dokter ya. Terus sampai kalau bayi-bayi IUGR ini mungkin dikarenakan oleh kondisi di dalam janinnya karena dia tidak sejahtera di dalam janinnya sehingga menyebabkan bayi-bayi tersebut kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Berarti itu berbeda ya dokter ya? Berbeda. Oke, tapi kalau untuk klasifikasi bayi prematur sendiri ada nggak dokter? Misalnya beratnya dari rentang beratnya itu bisa dikelompokkan nggak mereka itu dokter? Oh ada. Ada ya dokter? Ada. Jadi kalau misalnya di bawah 2.500 itu yang prematur ya sampai 1.500. Oke. Nah itu BBLR ya. BBLR. Berat bayi lahir rendah gitu. Bayi berat lahir rendah. Bayi berat lahir rendah. Kalau yang di bawah yang 1.000 sampai 1.499 ya atau di bawah 1.500 itu bayi yang bayi berat lahir sangat rendah. Oke. Nah di bawah 1.000, nah itu bayi dengan berat lahir amat sangat rendah. Nah di bawah 800 itu kita sebut dengan mikroprimi. Nah jadi ada beberapa klasifikasi ya. Jadi untuk pengklasifikasian ini emang kita memakai beberapa metode. Iya. Ada yang dari usia kehamilannya, ada yang dari berat lahirnya, dan bahkan ada yang mempertimbangkan antara berat lahir dengan kematangan neurologinya. Nah seperti itu. Oke, dan itu memang determinasi itu dokter ya, ketika ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk dilahirkan begitu. Iya. Ketika memang pada suatu kondisi ketika bayi tersebut diharuskan untuk dilahirkan, berarti memang biasanya dari dokter spesialis kebidanannya akan mengambil keputusan gitu. Jadi dengan menimbang-nimbang apakah hal ini jika diteruskan akan berbahaya untuk bayinya, jika diteruskan kehamilannya, atau jika diteruskan malah akan berbahaya kepada ibunya. Nah, semua itu kan dilakukan demi untuk mengurangi angka kematian ibu dan kematian bayi atau neonatus. Jadi kalau untuk angka kematian itu kan kita bagi lagi ya. Iya. Jadi kalau untuk bayi yang di bawah 28 hari, 0 sampai 28 hari itu kita sebut dengan angka kematian neonatus, sedangkan untuk bayi yang berumur 1 bulan sampai 1 tahun itu angka kematian bayi. Nah seperti kita tahu targetnya saat ini Indonesia masih di angka untuk kematian bayi itu 15 per 1000 kelahiran hidup. Nah itu yang ditargetkan untuk mencapai 10 per 1000 kelahiran hidup. 1000 kelahiran. Kalau untuk di Sumatera Barat sendiri kalau kita berbicara terkait angka kematian di bayi prematur ini seperti apa dokter? Untuk angka kematian di bayi prematur kita masih berusaha untuk menurunkannya ya. Jadi terlepas dari itu jika hanya prematur saja itu tentu dan tanpa ada penyebab penyakit yang lain itu seharusnya bisa hidup. Tetapi kita dalam perjalanannya kita mungkin ada bayi prematur yang disertai dengan berbagai macam
penyakit pemberat ya. Seperti apa tuh Seperti dokter? infeksi, gangguan nafas, gangguan bawaan seperti itu. Kadang yang menyebabkan kematiannya ialah penyebab lainnya, bukan karena penyebab dari bayi prematurnya. Tapi karena ada komorbid atau penyakit bawaan Ada tadi penyakit ya, bawaan dokter? tadi, apakah itu infeksi yang tidak tertangani, kelainan bawaan yang bersifat letal atau bisa menyebabkan meninggal, ya. Nah, dan bisa juga penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit bawaan jantung atau hal ginjal seperti itu yang bisa menyebabkan kematian. Berarti semua anak prematur itu berpotensi adanya kelainan bawaan itu, dokter? Ya, dikarenakan oleh emang proses pembentukannya masih belum sempurna, itu menjadi salah satu resiko bayi bayi prematur akan mempunyai berbagai macam kelainan tergantung dari kondisi yang diderita selama dalam masa di dalam janinnya. Berarti ini prosesnya tuh terjadi sebelum masa kehamilan, pada saat kehamilan, bahkan setelah persalinan, begitu ya, dokter? Iya. Oke. Dan kalau itu berarti dari ibunya dong, dokter? Penyebab awalnya itu atau seperti apa nih, dokter? Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Akarnya itu sebenarnya, dokter ya? Banyak faktor. Jadi apakah itu tergantung kepada nutrisi ibunya selama hamil gitu kan? Tergantung bagaimana kandungan gizi yang di intake yang diasup oleh ibunya selama hamil, jadi kan. Dan penyakit-penyakit yang mungkin ibunya udah ada penyakit komorbid sebelumnya ya, seperti mungkin ada gula darah yang tinggi, hipertensi, tiroid dan banyak macam lainnya gitu. Atau malah ada beberapa penyakit tertentu yang diwariskan secara genetik seperti itu. Jadi intinya semakin sejahtera bayi itu di dalam kandungan, maka mungkin akan semakin kecil kemungkinan akan dilahirkan secara prematur. Berarti juga lifestyle ibu hamil ini juga dipertanyakan juga pada saat si bayi ini lahir prematur ya, dokter ya? Iya. Kayak alkohol gitu. Makanan ya, mungkin kita nggak jauh-jauh ya, nggak perlu alkohol atau apa segala macam, mungkin alkohol, merokok, ya, dokter. Tapi mungkin makanan-makanan yang cepat saji, yang tidak yang tidak sesuai dengan standar kategori makanan sehat. Apalagi sekarang ini memang maraknya nikahnya usia muda, kemudian pola hidup kita waktu muda ini pada ibu-ibu muda ini kan masih harus dipersiapkan sebelum kehamilan bahkan ya, dokter ya. Iya. Nah itu tuh penasarannya, dok, karena kan melahirkan anak yang sehat itu dari ibunya yang sehat juga ya, dokter ya. Kalau kondisi prematur ini sebenarnya bisa diindikasi atau bisa terdeteksi itu sejak kapan sih, dok? Nah, kalau misalnya ibunya sudah ada mempunyai penyakit tertentu selama hamil, jadi kita bisa mungkin memprediksi nih ya. Jika memang bayinya tidak kondisi ibu yang tidak terkontrol dengan baik, maka mungkin bisa kemungkinan lahirnya bisa menjadi prematur. Seperti misalnya hipertensi gitu kan. Iya. Jadi dari awal itu kita mungkin terutama mungkin dokter kebidanan kali ya, jadi sudah mengedukasi kepada orang tuanya. Target kita memang secukup bulannya, jadi seatar mungkin. Jadi jika memang terjadi komplikasi yang tidak diharapkan, ya mungkin maka bayi tersebut akan diterminasi atau dikeluarkan sebelum dari masa yang seharusnya seperti itu. Katanya juga nih informasinya memang punya ini ya, dokter, organnya itu belum sempurna berfungsi dengan sempurna, makanya ada penyakit-penyakit yang diderita oleh si prematur itu. Seperti apa tanggapan dokter itu, bayi prematur itu, dok? Nah ya, jadi kalau untuk sistem organ itu kan mulai dari pembentukan trimester 1 kan, trimester 2 sampai trimester 3. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan dari trimester 1 itu mungkin bisa menyebabkan gangguan yang cukup berbahaya bagi bayinya ya. Karena pembentukan yang vitalnya di sana ya, dokter ya, trimester 1 itu ya, dok. Jadi memang kesehatan ibu itu memang harus dijaga ya. Ibu-ibu itu memang harus dijaga kesehatannya, kondisi daya tahan tubuhnya gitu. Sebab apapun yang terjadi pada ibunya, demam saja mungkin pada semester 1 itu bisa menyebabkan gangguan di kemudian hari. Apalagi mungkin ada seperti terkena campak atau berbagai macam penyakit lainnya yang bisa menyebabkan gangguan terhadap janin yang sedang dikandungnya seperti itu. Jadi oleh karena itu memang kita usahakan agar ibu itu selama
proses kehamilan itu harus dijaga tingkat kesehatannya, dijaga tingkat nutrisinya, sehingga kesejahteraan ibu juga akan menggambarkan dari kesejahteraan bayi yang dikandungnya seperti itu. Oke, berarti saat ini memang tujuan kita ini untuk menekan angka kematian pada bayi prematur itu ya dokter ya. Kalau untuk angka kejadian ini susah ditahan juga ya dokter ya, karena kan memang dari kehamilan sampai sekarang gitu ya dokter ya, sampai persalinannya. Baik dokter, sebenarnya kalau kita melihat ciri-ciri dari bayi prematur itu seperti apa sih dokter? Pada saat lahirnya itu kita bisa screeningnya itu seperti apa dok? Nah ya, jadi kalau untuk kita mengetahui bahwa bayi itu prematur atau tidak, ya mungkin pertama dari konseling antenatalnya. Jadi kita tahu, kita koordinasi ya, saya sebagai dokter anak mungkin koordinasi dengan dokter obginnya atau dokter kebidanannya, usia berapa bayi tersebut akan dilahirkan. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di bawah 36 minggu atau di bawah 37 minggu berarti besar kemungkinan itu akan menjadi prematur. Tapi nggak luput juga kita lihat juga dari kondisi berat badannya. Kadang ada beberapa ibu karena kondisi tertentu berat badan bayinya malah lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya seperti itu. Nah itu mungkin data-data seperti itu perlu kita tanyakan dan konfirmasi ke dokter kebidanan yang merawat ibunya. Nah jadi ketika bayi tersebut akan lahir tentu kita akan melakukan persiapan-persiapan yang sesuai dengan data-data yang kita terima di awal. Ya. Jadi semakin banyak faktor risiko yang akan diderita oleh ibunya dan otomatis akan berpengaruh terhadap bayinya, maka akan semakin komplit juga persiapan yang akan kita lakukan. Baik itu dari segi peralatan, segi SDM maupun fasilitas dari rumah sakit yang akan melakukan penanganan terhadap kelahiran bayi yang terutama bayi-bayi yang prematur. Bayi-bayi yang prematur gitu. Kadang kita kaget juga ya dokternya, nggak nyangka, wah paling kecil itu dokter bisa menemukan itu sampai berapa berat itu dokter? Yang paling kecil dokter temukan. Oh ya, kebetulan di M Jamil kita sudah pernah menerima yang 800 gram. 800 gram. Itu kecil sekali ya dokter ya. Iya. Itu berarti nggak cukup bulan juga berat badannya juga rendah gitu ya dokter? Iya. Kecil sekali, di bawah 30 minggu. 30 minggu. Dan itu pasti butuh perawatan yang intensif ya dokter? Intensif dan membutuhkan waktu lama. Oke, baik. Maka sedihnya kalau misalnya ada orang tua ataupun seorang ibu yang melahirkan anak itu dirawatnya di inkubator kayak gitu ya dokter. Jadi harus rela berjauhan dengan anaknya begitu ya dokter. Tapi nanti akan kita bahas selengkapnya setelah ini ya dokter ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Menjelajahi keindahan alam, menikmati keunikan budaya, serta keberagaman kuliner dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Pesona Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apaan sih? Tiap nonton TV ada aja masalahnya. Tuh kan. Cigi, help me please. Siap bos, apa yang bisa Cigi bantu? Order TV baru sekarang juga. Ganti TV jadulku ini. Mana gambarnya parah banget lagi. Ya, kenapa harus beli TV baru sih bos? Kan sekarang sudah ada siaran TV digital. Hah? Siaran TV digital? Gimana? Siaran televisi digital itu siaran televisi yang menggunakan modulasi sinyal digital. Tentunya akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih, dan gratis bos.
Emang TV Kuya ini bisa buat nonton siaran digital? Tentu dong bos. Bagi yang menggunakan perangkat TV analog, bisa memakai set-top box. Set-top box adalah alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Terus nyari alatnya di mana? Set-top box bisa dengan mudah didapatkan di toko-toko elektronik dan marketplace terkemuka. Pastinya dengan harga terjangkau dan mudah pemasangannya. Oke, paham. Cigi, sekarang juga order set-top box. Siap bos. Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Gol! Menghadirkan kisah-kisah kehidupan dari sosok inspiratif. Jejak keberanian dan ketekunan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Serta membahas realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru Nusantara. Ragam Inspirasi Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Kita membahas terkait dengan bayi prematur untuk Indonesia Emas 2045 bersama dokter kita ada Dr. Farid I. Husin, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Nah, kami mengimbau Anda yang ingin berinteraksi dengan dokter kita hari ini punya pertanyaan ataupun persoalan yang menjadi pertanyaan di pemirsa, bisa langsung saja menelpon di 0751 463133. Baik. Sembari itu kita akan menambah pendalaman di pengetahuan kita terkait bayi prematur ini. Kita akan masuk ke segmen fakta atau mitos. Baik dokter, fakta atau mitos yang pertama, anak prematur butuh lebih banyak stimulasi. Itu fakta atau mitos dok? Nah jadi yang membutuhkan stimulasi itu bukan hanya anak prematur. Jadi setiap anak pun butuh stimulasi ya. Jadi kalau dikatakan fakta atau mitos itu kalau menurut saya sih itu mitos kali ya. Sebab kita untuk stimulasi itu memang semua anak kita stimulasi. Walaupun misalnya anak tersebut lahirnya tidak prematur, tapi kalau misalnya tidak kita stimulasi, otomatis itu bisa juga dia akan menderita yang mungkin gangguan motorik atau malah yang lagi banyak nih sekarang ya mungkin karena kondisi orang tuanya yang bekerja dua-duanya mencukupi keadaan ekonomi gitu kan. Anak cuma dikasih HP, dikasih gadget gitu kan, malah bisa menyebabkan gangguan bicara, iya, speech delay seperti itu. Ya, jadi kalau untuk bayi prematur memang stimulasinya lebih lama dibandingkan dengan anak yang biasa, sebab dia memang terlahir lebih cepat. Nah, jadi kita mengusahakan stimulasinya agar sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu. Sesuai dengan yang prematur juga gitu ya dokter, effortnya agak berlebih sedikit gitu ya dokter. Tapi saya juga pernah dengar ya dokter, katanya yang prematur ini rentan cerebral palsy ya dokter ya? Itu gimana tuh dokter? Nah jadi untuk kalau kita dalam itu kan perawatan juga ya dokter ya? Itu gimana tuh dok? Jadi kalau untuk perawatan bayi prematur ini memang banyak aspek yang kita pertimbangkan. Yang pertama mungkin dari kecukupan nutrisi, yang kedua mungkin kenaikan berat badan, ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bayi tersebut dalam perawatan untuk mencapai berat badan semula dan pengukuran antropometrinya, baik itu dari segi berat badan, tinggi badan maupun lingkar kepala. Nah, jadi kalau misalnya lingkar kepalanya tidak bertumbuh sesuai dengan yang kita harapkan, itu besar kemungkinan akan bayi tersebut mengalami gangguan perkembangan neurologis. Nah, yang paling sering gitu. itu memang cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu kondisi ketika
saraf otaknya tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, itu mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan, apakah kekurangan oksigen dalam jangka waktu lama, infeksi yang berulang, atau nutrisi yang tidak cukup. Nah, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan otaknya dan juga pertumbuhan dari sel-sel saraf yang ada di otaknya, seperti itu. Oke, dia rentan tapi nggak semua anak prematur bisa menderita cerebral palsy. Tidak semua. Itu ya dokter ya. Baik, berarti itu mitos ya dokter ya, anak prematur ini butuh lebih banyak stimulasi. Karena semua anak sama juga butuh dari awal itu stimulasi juga. Oke, baik. Baik, pemirsa yang kedua nih dokter, fakta atau mitos bayi prematur 7 bulan itu lebih sempurna dibandingkan 8 bulan gitu dokter. Nah, itu gimana tuh? Itu mitos. Katanya kan lebih ini nih lebih kuat dia daripada 8 bulan gitu. Nah, itu gimana? Mungkin itu untuk kuatnya mungkin banyak aspek yang kita nilai. Jadi kalau misalnya bayi tersebut dari dokter diperkirakan lahir prematur ya, jadi mungkin ada beberapa pengobatan yang diberikan seperti untuk mematangkan parunya. Nah, Di usia 7 bulan itu ya dok? Iya, di usia 7 bulan tersebut. Jadi jika memang dipersiapkan untuk diterminasi, untuk dilahirkan lebih cepat, mungkin dokter kebidanannya akan memberikan apa yang kita sebut dengan pematangan paru. Nah, jadi kalau misalnya diberikan pematangan paru, walaupun usia kehamilannya lebih kecil, itu biasanya akan memberikan dampak yang lebih bagus. Nah, tetapi berapa kadar itu biasanya kita berikan steroid ya. Jadi kalau misalnya steroid ini juga akan berpengaruh nih jika kita berikan di sebelum kelahiran atau prenatal, itu biasa akan memberikan efek yang positif. Tapi kalau misal kita berikan dalam postnatal, itu memang kita mengharapkan efeknya, tetapi besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap efek jangka panjangnya. Baik, dokter kita tahan sebentar ya dokter, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Saya Bian di Padang Panjang. Baik, Bapak Bian silakan dengan pertanyaannya untuk dokter kita. Oke Pak, mungkin sedikit aja nanya Pak. Kemarin saya lihat ada di media sosial ada isu stunting. Kalau pengaruh dari anak yang lahir prematur ini ngaruh nggak Pak sama stunting itu Pak? Baik, itu saja Bapak Bian. Begitu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bian, selamat sore. Baik dokter, ini hadir dari pemirsa kita di rumah, di mana dia bertanya, yang bayi prematur itu gimana dokter, rentan nggak sama stunting? Oh iya, jadi kalau misalnya stunting itu justru kalau untuk rentan kita tidak bisa menjustifikasinya seperti itu. Sebab untuk stunting ini setelah kita lihat tidak prematur pun banyak juga yang stunting. Nah jadi kalau untuk bayi prematur mungkin permasalahannya lebih kompleks, tidak hanya stunting. Jadi kita akan menilai terhadap tumbuh kembangnya, kecukupan berat badannya, dan bagaimana kemampuan bayi tersebut untuk beradaptasi sehingga diharapkan bisa sepintar bayi yang tidak prematur. Nah, kalau stunting itu mungkin kita beda konteks ya. Jadi kalau stunting itu mungkin kekurangan gizi dalam jangka waktu lama yang akan menyebabkan tingginya tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan itu juga akan menyebabkan kecerdasannya, daya tahan tubuhnya itu juga akan lebih rentan dan kecerdasan lebih menurun. Nah, tapi kalau misalnya bayi prematur, kalau dibilang lebih rentan ya relatif ya, relatif lebih rentan, tetapi permasalahannya jauh lebih kompleks di luar dari stunting. Kita akan menilai dari perkembangannya, apakah ada kecacatan yang akan diderita oleh bayinya dalam jangka waktu panjang seperti yang tadi cerebral palsy gitu kan, maupun kadar nilai gizinya seperti itu. Oke, baik, berarti stunting ini lebih ke gizi kronik ya dokter ya, yang memang diterima ataupun yang diasup si bayi ini pada saat lahir, baik itu prematur maupun normal, itu bisa berpotensi sebenarnya ke stunting gitu ya dokter. Jadi tidak hanya prematur, bayi yang lahir normal pun bisa juga menderita stunting jika kecukupan gizinya tidak bagus dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Oke, seperti itu jawaban dari dokter kita Pak Bian. Semoga bisa menerima ya dokter ya. Baik, kita lanjutkan dan kita masih menunggu atensi Anda pemirsa di 0751463133 untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan dokter kita.
bersama Dr. Farid I. Hussein, spesialis anak terkait bayi prematur untuk Indonesia Emas 2045. Dokter, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Berarti memang mitos ya dokter ya, bayi yang 7 bulan itu belum matang sebenarnya, tapi karena adanya penguat yang diberikan dokter Objin tadi untuk segera determinasi karena ada mungkin resiko nantinya pada ibunya, makanya dan anaknya, makanya ini berikan suntikan itu agar anaknya kuat gitu ya dokter. Oke, berarti ini sama, pokoknya sebelum usianya itu dia prematur. Gitu ya dokter ya. Oke, baik. Selanjutnya nih pemirsa dan juga dokter, fakta atau mitos diberikan susu formula khusus untuk mengejar pertumbuhan mereka kalau untuk anak yang prematur ini. Gimana dok? Nah, jadi kalau ini kalau untuk kenaikan berat badan, nah, jadi susu ASI dari bayi yang prematur, nah, jadi itu jika toleransi minumnya bagus, ya, jadi toleransi minumnya bagus, itu malah ada periode catch up-nya. Jadi bayi tersebut yang mungkin kita lihat pada saat baru lahir dia berada pada persentil yang agak di bawah pada saat lahir. Jika toleransi minumnya bagus, walaupun hanya diberikan ASI, tapi kita tahu ASI itu emang udah yang paling bagus Bu ya. Ketersediaannya gizinya cukup kan, dari ibunya bisa diminum kapan saja, murah gitu kan. Nah itu memang dia akan bisa melakukan catch up sehingga bahkan naik ke 1 persentil di atasnya. Memang ada beberapa penelitian seperti kemarin itu, seperti yang di penelitian yang bukan penelitian seminar yang dilakukan 2 hari yang lalu di Bali, itu memang dari dokter pakarnya itu Prof. Rinawati menyebutkan bahwa emang kalau untuk bayi prematur memang rentan untuk mendapatkan susu formula, sebab itu akan sebab itu dibutuhkan untuk untuk kenaikan ataupun catch up-nya. Jadi ada beberapa perkiraan ketika bayi tersebut mengejar berat badannya. Jadi ada yang bayi tersebut tinggi sekali kenaikan berat badannya, ada yang sesuai, ada yang rendah, dan bahkan ada yang tidak naik sama sekali. Jadi yang ideal sekali sih memang yang sesuai kenaikannya. Jadi tidak tiba-tiba langsung bus naik tinggi sekali. Itu juga nggak bagus ya? Nggak bagus juga. Soalnya itu nanti dok? malah akan menyebabkan anak itu menderita resiko penyakit-penyakit metabolik ya, seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2 di kemudian harinya gitu. Di kemudian harinya. Tidak menunggu besar, nggak menunggu dewasa, malah dia bisa menderita diabetes mellitus di usia 9 sampai 10 tahun. Walaupun tidak ada genetik dari orang tuanya. Walaupun tidak ada. Jadi kenaikan berat badan yang berlebihan pun itu tidak dianjurkan. Itu memang sudah ada beberapa penelitiannya seperti itu. Jadi berarti bertahap gitu bagusnya. Bertahap sesuai dengan yang seharusnya, mungkin naik ke persentil yang ideal atau minimal naik ke 1 persentil di atasnya seperti itu. Baik, jadi lebih disaranin ASI aja gitu ya dokternya dibandingkan susu formula itu. Iya. Baik, apalagi kalau kandungannya itu kan di luar, misalnya kayak ada yang mana tahu dia alergi susu ini ya sapi gitu ya dokter. Kadang bisa jadi gitu ya dokter. Karena juga banyak kejadian di luar sana dia kasih susu formula ternyata anaknya merah-merah, nggak nyangka ternyata kena alergi susu sapi. Dari yang paling konsumsi ibunya juga. Jadi kalau misalnya ibunya tetap mengkonsumsi produk susu sapi gitu kan, nah itu malah walaupun bayinya minum ASI itu tetap juga bisa ada ngalir ke anaknya juga ya dokter ya. Kemungkinan menderita alergi susu sapinya. Jadi memang jika sudah ada muncul gejala seperti itu, biasa kita edukasi mungkin untuk diet eliminasi susu sapi dan produk turunannya. Apakah susu sapi atau produk turunannya, keju, biskuit, apa segala macam. Waduh, yang disukai banget tuh dokter. Enak tuh keju, susu. Baik, berarti itu bisa kita katakan mitos ya dokter ya? Gimana? Oke, mitos. Baik, selanjutnya dokter, fakta atau mitos semua bayi prematur akan mengalami keterlambatan perkembangan? Nah, itu juga mitos juga ya. Jadi seperti kita lihat itu tidak semua bayi prematur itu akan mengalami keterlambatan perkembangan. Jadi ketika bayi tersebut cepat mencapai berat yang seharusnya dan disertai dengan kenaikan lingkar kepala, tinggi badan. Boleh dijelasin nggak dokter? Maaf sebelumnya, yang berat badan seharusnya itu rentangnya berapa tuh dokter? Nah itu
ada grafik nama kita gunakan grafik Fenton. Oke. Nah, jadi ada beberapa persentil. Wah, jadi ada persentil yang ideal itu. Jadi ketika bayi tersebut lahir, kita mungkin melihat kondisinya dia mungkin berada di persentil yang ideal. Nah, dalam perawatan mungkin dia akan turun ke 1 persentil di bawahnya. Nah, tetapi ketika dia pulang, anaknya sudah stabil, minumnya sudah bagus, toleransi minumnya bagus, nanti dia akan catch up lagi tuh. Ada periode catch up-nya. Nah, jika periode catch up ini terjalani dengan bagus, anak akan mengalami catch up dengan baik. Nah, itu akan besar kemungkinan pertumbuhan dan perkembangannya juga akan baik juga gitu. Nah, oleh karena itu memang bayi ibu-ibu dengan yang mempunyai bayi prematur itu kita sebut dengan ibu-ibu yang fighter. Jadi dia akan memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Jadi kalau untuk tingkat kecerdasan, asalkan kenaikan berat badannya bagus disertai dengan lingkar kepala yang sesuai, itu maka tidak akan jauh berbeda antara tingkat kecerdasan dengan anak-anak yang tidak prematur. Berarti harus rajin check up begitu ya dokter ya? Iya. Jadi tahu ukurannya, perkembangannya, pertumbuhan si bayi gitu ya dokter. Jadi emang kalau untuk perkembangan itu memang seharusnya kita periksa ya. Mungkin jika memang terbatas untuk menemui dokter kan kita di Puskesmas ada, di Posyandu ada, pemerintah juga sudah menyediakan fasilitas yang cukup. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Nah, jadi di Posyandu pun emang ada penilaian tumbuh kembang. Nah, jika memang membutuhkan ada terdapat keraguan atau mungkin dideteksi mulai ada gangguan tumbuh kembang itu mungkin baru akan dikonsultasikan lebih lanjut apa itu ke dokter yang di Puskesmas atau mungkin dikonsultasikan ke dokter yang di rumah sakit seperti itu. Oke, berarti memang harus effortnya lebih gitu ya dokter untuk orang tua ini. Jadi nggak usah menyerah nih untuk orang tua yang melahirkan anak prematur gitu ya dokter ya. Karena di luar sana pun juga banyak orang-orang yang pintar dan cerdas itu lahirnya dulu prematur juga ya dokter ya. Baik, berarti ini semua ini mitos ya dokter, semua bayi prematur itu akan mengalami keterlambatan perkembangan. Tapi apakah nantinya yang intoleran minum itu diakibatkan karena apa? Karena penasaran juga nih dokter, kan lebih baik ASI, tapi karena ada intoleran minum atau menyusui itu kan bisa menjadi penghambat sebenarnya bagi bayi prematur itu dokter. Nah ya, jadi toleransi minum bayi prematur itu mungkin dipengaruhi oleh banyak hal Bu. Mbak ya, jadi toleransi itu mungkin kita nilai dari penyakit yang mendasarinya. Ya. Kalau hanya murni prematur, biasa tidak akan terdapat intoleransi terhadap minuman yang diasupnya. Tetapi mungkin jika memang ada penyebab yang lain ya seperti infeksi atau ada gangguan lainnya dalam tubuhnya, maka itu bisa saja menyebabkan gangguan toleransi terhadap penyerapan ASI. Nah, ataupun penyerapan nutrisi yang diasupnya. Nah, kadang kalau umumnya itu banyak faktor juga, misalnya nih ASI ibunya mungkin yang paling sering udah karena bayinya dirawat gitu kan, ibu tidak memompa ASI, artinya ibunya mungkin malah jadi tidak merangsang terus produksi ASI-nya. Nah, begitu bayinya sudah siap untuk dibawa pulang, nah ASI ibunya tidak ada, jadi mungkin itu yang biasanya ditanggulangi dulu dengan pemberian susu formula. Tapi tetap kita edukasi, tetap dicoba untuk relaktasi. Ya, jadi relaktasi itu ibu tetap menyusui kepada anaknya lagi sampai nanti otak memberikan respon, memberikan sinyal agar ASI diproduksi kembali. Nah, begitu ASI sudah diproduksi kembali, jumlah sudah mencukupi, itu berarti susu formula tersebut akan kita stop dan kita gunakan lanjut full ASI untuk kedepannya. Full ASI untuk 2 tahun ke depannya dokter. Tapi itu sebenarnya menjadi kegalauan untuk ibu-ibu di luar sana. ASI-nya nggak keluar, tapi ini nggak mau juga ngasih formula sebenarnya seperti apa gitu. Tapi nanti akan kita lanjutkan ya dokter di segmen berikutnya. Pemirsa, kami masih menunggu atensi Anda di 0751463133 untuk Anda yang ingin berkonsultasi dengan dokter kita pada sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani siang Anda dengan obrolan podcast yang menarik. Dipenuhi segudang informasi dari bintang tamu yang menginspirasi. Tampilan aja saya ngasih mat. Semakin asik bareng host yang seru dan menyenangkan, Desbi Sugari. Akan menemani waktu istirahat siang dan sanak selama 1 Tampe jam ke Mauta. depan. Mau tanya orang awak? Risiko Tampe. Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Dan dapat ditonton kembali di kanal YouTube TVRI Sumatera Barat. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sajian informasi aktual seputar Sumatera Barat. Memastikan pemilih pemula dalam pemilu serentak. Merangkum momen dan peristiwa yang terjadi di penjuru kabupaten dan kota. Seorang warga di Nagari Lubuak Tingkok dibekuk tim opsional Satreskrim. Menghadirkan sumber dan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Ya, siapa yang terlaksana kegiatan pemerintah, maka itu menjadi stimulan. Sumatera Barat hari ini. Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Setiap Barat. hari pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani jelang siang Anda dengan obrolan yang inspiratif. Mendatangkan beragam narasumber dari berbagai bidang profesional. Komposer itu kan orang. Semakin seru bersama seruput kopi dan ulasan informasi terkini di Sumatera Barat. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Live Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Ayo Hidup Sehat. Kita membahas terkait dengan bayi prematur untuk Indonesia Mas 2045 bersama dokter kita ada Dr. Farid I. Hussein, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Kota Padang. Nah, kita melanjutkan nih dokter terkait dengan adanya bayi prematur, kemudian effort dari orang tua yang harus luar biasa gitu, lebih dari orang tua lainnya begitu. Kemudian ada kegalauan tadi yang kita singgung sebelum komersil nih dokter. Nah, itu sebenarnya kegalauan untuk memberikan memberikan formula kepada anak, susu formula padahal dia pengen ASI. Tapi ternyata ada suatu hal nih yang menyebabkan dia selang-seling gitu dokter, kadang ASI, kadang susu formula itu seperti apa nih dok? Nah, jadi salah satu memang ikhtiar juga ya dokter ya. Jadi kalau misalnya untuk ASI, jadi emang kodratnya emang bayi itu menyusu kepada ibunya ya. Jadi susu formula ini bisa kita ibaratkan sebagai obat. Jadi obat itu kalau ada indikasinya kita berikan. Tapi kalau sudah nggak ada indikasinya maka akan kita stop. Jadi seperti ini. Mungkin pada saat awal ASI ibunya belum terpompa dengan baik. ASI ibunya masih jumlahnya sedikit. Mungkin banyaknya bertambah jumlah ASI tersebut agak lama prosesnya gitu kan. Sedangkan bayinya udah memerlukan asupan nih ya. Kadang bayinya bisa menjadi dehidrasi, bayinya bisa menjadi kuning kan karena keterbatasan intake yang dia minum, terutama ASI ibunya. Nah, di situ mungkin bisa kita berikan susu formula sebagai cadangan dalam tanda kutip untuk sementara waktu kita gunakan sebagai obat sambil ibunya tetap menyusukan terus sehingga otak pun akan memberikan hormon yang memberikan sinyal kepada pembuluh darah ibu untuk memproduksi ASI lebih banyak. Nah, ketika ASI-nya sudah menjadi lebih banyak dan jumlahnya juga mencukupi untuk kebutuhan bayinya, berarti indikasi obatnya udah nggak ada lagi dong. Obat yang kita bilang susu formula tadi ya, berarti di saat itulah berarti susu formulanya kita stop. Nah, kan kita lanjutkan untuk pemberian ASI untuk selanjutnya seperti itu. Baik, kalau untuk kebutuhan ASI untuk anak prematur sama bayi lahir normal itu seperti apa dok? Apakah sama atau ada beda atau dilihat dari mananya nanti dok? Untuk orang tuanya nih perawatannya gitu. Nah ya, kalau untuk kecukupan ASI itu biasanya kita akan melakukan perhitungan ya. Perhitungan berapa kalori minimal yang diperlukan agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Itu sebanyak 120 kilokalori. Nah, itu nanti akan kita hitung, kita konversikan ke dalam cairan ASI-nya ya, berapa jumlah ASI-nya. Jadi
akan kita konversikan lagi jika jumlah ASI-nya tersebut mencukupi untuk kebutuhan jumlah kalori yang minimal untuk tumbuh dan berkembang, yaitu minimal sebanyak 120 kilokalori, maka berarti jumlah tersebut sudah cukup. Nah, tetapi jika kurang, mungkin itulah nanti peran kita nih tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan memberikan nutrisi tambahan, baik itu apakah nutrisi enteral ya, enteral itu dengan pemberian susu bantu atau pemberian yang parenteral ya, parenteral itu melalui infus ya. Jadi mungkin bayinya masih belum sanggup untuk mencerna ASI yang diberikan atau kita perlu mengistirahatkan kondisi ususnya gitu kan. Berarti kita memberikan nutrisinya melalui jalur parenteral, yaitu infus. Dari situ di mana terdapat kadar gizi yang diperlukan yang baik itu makronutrien maupun mikronutriennya. Komplit gitu ya dokter ya, harus diperhitungkan untuk si bayi prematur ini. Kalau untuk secara umumnya perawatan yang harus didapatkan si bayi prematur ini di rumah sakit misalnya itu seperti apa dok? Nah, pada saat terlahir gitu dokter, biasa kan terlihat nih masuk inkubator. Nah itu seperti apa dok? Nah itu balik lagi kepada masalah dari bayi itu sendiri ya. Apakah bayinya murni prematur saja atau disertai dengan berbagai macam penyakit. Nah, kalau hanya bayi prematur saja mungkin kita akan memerlukan perawatan dan target kita mungkin untuk mencukupkan nutrisinya melalui pemberian ASI. Nah, jika pemberian ASI-nya sudah cukup, berat badannya sudah memenuhi standar naiknya gitu kan, sudah mencukupi yang sesuai standar yang kita harapkan, maka bayi tersebut bisa nanti dibawa pulang oleh ibunya. Tetapi mungkin jika dia mempunyai beberapa penyakit yang lain ya, seperti infeksi, sepsis, ada gangguan jantung ya, ada gangguan di ususnya misalnya kan, atau dia malah ada yang tidak punya anus seperti itu kan. Nah, itu mungkin akan membutuhkan perawatan yang lebih lama. Ada satu kondisi ketika bayi harus kita puasakan, di mana kondisinya mungkin ususnya harus kita istirahatkan nih ya, untuk penyembuhan setelah operasi gitu kan. Nah, maka ususnya mungkin harus kita istirahatkan, atau malah ada infeksi di ususnya yang kita sebut dengan NEC seperti itu kan. Berarti ususnya harus kita istirahatkan. Nah, jadi pemberian nutrisi secara oral, enteral itu mungkin akan kita stop untuk sementara waktu. Nah, di saat itulah kita mengganti pemberian nutrisi tersebut dengan jalur parenteral, yaitu melalui infus seperti itu. Nah, infus ini memang belum selengkap pada saat bayi tersebut mendapatkan nutrisi di dalam janinnya, tetapi akan kita usahakan berbagai macam makronutrien maupun mikronutrien yang tersebut akan semirip mungkin dengan kondisi pada saat di dalam janin, sehingga bayi tersebut akan mampu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya seperti itu. Baik, biasanya itu perawatan yang dilakukan berapa lama sih dokter, jangka waktu yang diperlukan? Karena kalau orang tua itu juga beban mental juga, jadinya psikisnya juga kena gitu kan. Itu mungkin sekitar 14 hari sampai 1 bulan, atau bahkan bisa lebih tergantung dari kondisi bayinya. Baik. Selain itu kan katanya nih juga ada treatment kayak metode kangguru, kayak gitu, itu gimana tuh dokter? Nah, jadi metode kangguru ini memang kita perlukan. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, jadi metode kangguru ini ditemukan ketika orang lagi keterbatasan inkubator. Nah, terutama pada bayi prematur. Nah, jadi ketika bayi membutuhkan perawatan di inkubator, jumlah terbatas, maka diajaklah ibunya untuk masuk ke dalam. Nah, tetapi setelah seiring berjalannya waktu, kita pun menemukan berbagai macam manfaat dari perawatan metode kangguru. Ya. Pertama, kita menciptakan bonding yang lebih cepat antara ibu dengan anaknya. Dengan perawatan metode kangguru ini, kemungkinan bayi juga kemungkinan untuk menyusui langsung ke ibu juga lebih tinggi dibandingkan hanya bayi yang disusukan ataupun bayi yang mendapat cairan infus. Nah, yang kedua, dengan metode kangguru ini, ibu pun akan lebih pede untuk merawat bayinya. Ya, seperti kita tahu, dengan kondisi yang prematur, kadang ibu-ibu akan merasa takut atau merasa tidak percaya diri untuk merawat bayinya sendiri di rumah. Nah, dalam perawatan metode kangguru tersebut mungkin akan diberikan edukasi kepada ibunya oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, bagaimana cara untuk memposisikan bayinya, bagaimana cara untuk memberi ASI-nya kan,
dan apa-apa saja yang diperhatikan selama perawatan metode kanguru, tanda-tanda bahayanya, sehingga ibu tersebut akan mempunyai pengetahuan yang lebih dan dia pun akan merasa lebih percaya diri saat merawat bayinya di rumah. Oke, berarti efektif bisa kita katakan begitu. Efektif dan besar manfaatnya. Tidak hanya ibu, ayah pun bisa melakukan itu sebenarnya dokter. Iya, jadi metode kanguru ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Boleh ibunya bisa, ayahnya bisa, kakek neneknya pun juga bisa. Oke. Berarti semua keluarga bisa ya dokter memberikan support kepada si ibu sebenarnya dokter ya. Baik dokter, ketika nantinya si ibu ini kan sudah sehat nih anaknya, itu bagaimana kontrolnya kemudian dokter agar bisa tenaga kesehatan itu memonitoring ataupun mengevaluasi perkembangan si bayi prematur ini seperti apa dok? Nah ya, jadi kalau untuk di M Jamil kita memang melakukan monitoring yang cukup ketat kalau untuk bayi-bayi prematur ya. Jadi monitoring itu terutama di polineuristi ya, artinya neonatus yang risiko tinggi itu memang kita lakukan pemantauan hingga usianya itu postmenstrual age-nya itu 50 minggu. Jadi mungkin jika misalnya nih bayinya lahir di 31-32 minggu, dirawat selama 14 hari, mungkin berada di 34 minggu. Berarti kita melakukan pemantauan sampai selama kurang lebih 6 minggu. Sampai setelah bayi tersebut keluar dari rumah sakit. Nah ini pun nanti akan tergantung kepada baik lagi ke kondisi awal bayinya. Jika memang memerlukan pemantauan lebih lanjut, mungkin akan bisa kita pantau di poligizi dan nutrisi metabolik, serta nanti akan kita pantau juga pertumbuhan dan perkembangannya setelah melewati proses yang 50 minggu tersebut. Atau bahkan bisa kita pantau semenjak di bawah 50 minggu. Baik, ini menarik sih dokter, karena kan pada saat bayi baru lahir itu bisa dikasih vitamin K-nya, atau kemudian ada mengikuti vaksinasi begitu. Bagaimana kemudian dengan anak prematur ini dokter? Apakah dia mendapatkan vaksin yang sama sesuai dengan usianya atau bagaimana nih dokter? Ya, jadi kalau untuk vaksin sama, jadi kalau untuk vaksin sama, cuma ada beberapa vaksin yang mensyaratkan berat badan, seperti hepatitis B0 itu mungkin jika berat di atas 2000 gram baru kita bisa berikan. Jadi mungkin untuk bayi yang berat di bawah itu mungkin kita tunggu sampai 2000 gram, nah setelah itu baru kita berikan. Tapi untuk vaksin yang lain itu sesuai dengan usia kronologisnya. Jadi berarti boleh ya dokter ya? Boleh. Justru bayi prematur itu bayi-bayi yang prioritas untuk diberikan vaksin, sebab dia akan termasuk golongan yang rentan terhadap berbagai macam penyakit. Karena kan di luar sana banyak pun yang ragu nih dokter, anaknya kecil gitu dan mendapatkan vaksin nanti demam. Nah kan itu yang ditakuti, yang divaksin DPT itu ya dokter ya. Berarti aman sebenarnya dokter? Aman. Baik, dokter, kita udah sampai di akhir segmen ya dokter. Boleh dengan kesimpulan, kemudian tips dan saran nih untuk pemirsa di rumah mungkin yang memiliki anak prematur. Seperti apa kemudian agar percaya diri anak ini bisa menjadi generasi yang baik ke depannya gitu dok. Ya baik, jadi untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi prematur tetap semangat, tetap kontrol berkala untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dan diharapkan juga kepada berbagai macam support sistem ibunya ya, baik itu dari ayahnya, orang tua ibunya, mertuanya maupun lingkungan sekitar, itu memberikan support sistem yang baik bagi ibunya dalam perawatan bayi prematur, sehingga bayi prematur tersebut dapat melalui tahapan perkembangan dan pertumbuhan yang baik, sehingga harapan kita untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 bisa terwujud. Baik, berarti ini nggak ada kata menyerah ya dokter ya untuk menjadikan anak kita. Tetap semangat. Itu supportnya dari teman-teman sekitar, lingkungan, terlebih lagi orang tua dan juga suami begitu ya dokter. Terima kasih banyak dokter untuk informasinya dan juga sharingnya ke kita semua nih dokter terkait bayi prematur, sehingga orang tua di luar sana mungkin yang masih ataupun yang ingin memiliki seorang anak ini bisa dari awalnya memperbaiki gizinya dulu ya dokter ya, intake-nya, sehingga nanti bisa melahirkan anak yang normal insya Allah. Bayi prematur pun ada penanganannya kok ya dokter ya, perawatannya juga akan diberikan oleh pelayanan kesehatan tentunya. Terima kasih dokter atas informasinya, sharingnya, dan juga terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung di Ayo Hidup Sehat untuk hari ini, dan tetap saksikan siaran kita setiap hari Senin pukul 17 waktu Indonesia Barat dan di hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anak Mahmajid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.